Bacaan firman Tuhan hari ini dari Titus 2 ayat 7 dan 8, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Tema renungan pagi hari ini, jujur dalam pengajaran dan pemberitaan. Konteks dari bab 2 ini, Titus kemungkinan menghadapi tantangan dari dua kelompok yang berbeda. Pertama, dari jemaat yang tidak mau mengikuti kepemimpinan Titus. Menghadapi kelompok ini, Titus diminta untuk tidak memberi mereka celah atau alasan untuk menentang Titus. Kedua, dari orang-orang yang belum percaya yang menentang Injil. Untuk menghadapi kelompok ini, Titus diminta untuk memberi teladan yang baik agar membuat Injil lebih menarik dan juga melemahkan alasan mereka untuk menentang. Bimbingannya kepada orang lain tidak akan diterima jika kita sendiri tidak berjalan mengikuti Tuhan. Pesan Rasul Paulus kepada Titus, Titus harus lebih dari sekedar seorang guru yang baik. Titus harus juga menjadi contoh dalam perbuatan. Bimbingannya kepada orang lain tidak akan diterima oleh mereka jika dia sendiri tidak berjalan mengikuti Tuhan. Dalam pengajaranmu tunjukkan integritas antara kata dan perbuatan, keseriusan, disertai ucapan yang sehat yang tidak dapat dicela, agar orang-orang yang menentang Titus menjadi malu, karena tidak ada hal buruk untuk dipakai sebagai alasan untuk menjatuhkan Titus. Titus harus menguasai doktrin yang sehat dengan baik, dan mampu memberikan contoh nyata dalam perbuatannya, agar terlihat adanya stabilitas dan integritas doktrin. Jika Titus tidak memiliki pemahaman yang tentang kitab suci, dia tidak siap untuk memimpin. Buat lawan sadar akan kesalahan mereka, atau setidaknya tidak memiliki alasan untuk menyerang balik. Dalam Galatia 4 ayat 6, Rasul Paulus menuliskan, "Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu?" Apa pesan firman Tuhan ini untuk kita? Sebagai orang Kristen, kita harus memahami doktrin yang sehat, bisa menjelaskan doktrin tersebut secara tulus dan juga secara nyaman, dalam artian tidak menghakimi orang lain. Membuktikan kebenaran doktrin dalam tindakan yang sesuai dengan doktrin tersebut, tidak menjadi batu sandungan dalam perkataan dan perbuatan. Satunya perkataan dengan perbuatan. Terus melakukan perbuatan baik, supaya mempermalukan lawan yang pada dasarnya hanya pintar bicara tanpa disertai perbuatan baiknya sendiri. Selalu siap sedia untuk memberikan jawaban atau apologia, karena para guru-guru palsu dan penentang gereja akan selalu ada dan akan terus menentang ajaran yang sehat. Mereka akan terus memasang mata dan telinga mencari kesalahan kita sebagai celah untuk menyerang ajaran yang sehat. Kesimpulan dari firman Tuhan ini, sesungguhnya tidak ada korelasi langsung antara doktrin Tuhan dengan perkataan dan perbuatan kita, tetapi orang lain akan menerima kebenaran doktrin itu melalui satunya perkataan dengan perbuatan kita. Karena itu teruslah melakukan perbuatan dan pekerjaan yang baik, sesuai inti pesan Rasul Paulus kepada Titus ini. Jadilah apologet yang baik, sebagaimana dipesankan Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius dalam 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Doa hari ini, Tuhan Yesus, berikanlah hikmat-Mu, agar kami melakukan pekerjaan pelayanan-Mu dengan motivasi yang benar. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.